Bagaimana kamu bisa datang? Makanya kamu selalu bilang sesuatu. Jisugang, kamu tahu kita menikah hari ini? Aku tidak punya waktu untuk bicara denganmu sekarang. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku. Jisugang, kamu terlalu keji. Aku selalu jahat, kamu tahu. Jisugang, aku adalah istrimu. Belum. Pernikahan kita sudah dimulai. Kamu tahu, orang tuaku, dan semua orang menunggu kita kembali. Aku tidak akan menikahimu. Dia adalah wanita yang kucintai. Aku tidak pernah mencintaimu dari awal sampai akhir. Tidak, eyelinerku tidak digambar dengan baik, kan? Oh, dan maskara itu. Kamu bantu aku lihat. Apakah bulu tapasnya tebal? Lihat di sini dari sudut matamu. Bing Hong, jangan gugup. Kamu adalah pengantin wanita tercantik yang pernah aku lihat. Kamu akan menghiburku. Tuan pengantin, bisakah kamu mengatakan beberapa kata? Tidak peduli apa. Aku menikah denganmu hari ini. Maka aku juga akan menikahimu. Lihat lingkaran hitam di bawah matamu karena tidur terlalu larut kemarin. Lingkaran hitam. Aku merasa seluruh hidupku hancur karena lingkaran hitam ini. Aku beritahu kalian berdua. Kalian berdua harus tidur lebih awal di hari pernikahan. Tapi tidur lebih awal tidak ada gunanya. Aku yakin aku tidak bisa tidur, Nonahan. Mengapa pernikahan tinggal 15 menit lagi? Mengapa keluargamu, Tuan Ji, lari keluar dalam 15 menit? Dan ekspresinya sangat tegang. Apa yang dia lakukan sekarang? Bingung, tunggu sebentar. Mungkin dia ada urusan. Aku akan segera kembali. Aku tidak bisa menunggu lebih lama. Aku bisa menunggu setiap kali. Tapi hari ini adalah upacara pernikahanku. Aku ingin melihat. Apa yang lebih penting dari upacara pernikahan kita? Bingung. Kamu bahkan tidak bisa melihat orang hidup. Apa gunanya membesarkanmu? Pergi lihat. Cepat periksa. Apakah Chen King sudah mendaftar tiket dengan paspor? Cepat. Turun. Yiksugang. Tuan, mobil di depan. Kamu bantu aku tangkap dia cepat-cepat. Aku melamarmu sekarang. Bagaimana bisa begitu santai? Aku tidak pernah terlalu mempedulikan bentuk. Hari ini matahari abadi menjadi saksi untuk kita berdua. Bukankah itu cukup?
Chen King. Chen King. Kamu mau pergi kemana? Ingatkah kamu sudah menikah sekarang? Aku sudah bilang. Apakah kamu lihat? Itu tidak ada hubungannya dengan apakah kamu pergi atau tidak. Aku juga bilang, jika aku ingin pergi, aku akan keluar dari padamu. Dan aku istrimu, jangan berpikir tentang juga. Kamu ngapain? Ye Xuancheng sudah mati. Genesis juga milikmu. Apakah itu tujuanku atau tujuanmu? Kita sudah mencapainya. Hubungan kita sudah selesai. Apakah ini satu-satunya hubungan antara kita? Jika tidak, Bagaimana kamu datang? Itu sebabnya kamu selalu bicara sesuatu setiap kali. Jisugang, apakah kamu tahu kita menikah hari ini? Aku tidak ada waktu untuk bicara denganmu sekarang. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku. Jisugang, kamu terlalu hina. Aku selalu jahat, kamu tahu. Jisugang, aku adalah istrimu. Belum. Pernikahan kita sudah dimulai. Kamu tahu, orang tuaku, dan semua orang menunggu kita kembali. Aku tidak akan menikahimu. Dia adalah wanita yang aku cintai. Aku tidak pernah mencintaimu dari awal sampai akhir. Yiksugang, kamu ingat aku. Gadis ini membuangmu. Kamu mengingatkanku pada seorang wanita. Siapa mantan pacarmu? Tapi sekarang hanya kamu yang ada di depanku. Kamu bisa memilih untuk tidak percaya. Tapi jika kamu memilih untuk hidup bersamaku, maka kamu akan menghadapi kenyataan hampir setiap hari. Apakah kamu siap menerima? Apakah dia mencintaimu? Ja? Seorang pria menyukai seorang wanita akan memberinya rasa aman. Kamu bersamanya. Apakah kamu merasa aman? Kami pernah bekerja sama sebelumnya di tempat kerja. Pekerjaan apa? Rahasia dagang. Akan kuberitahu nanti. Kakiku terluka dan disemprot obat, akan segera sembuh.
Tapi bagaimana jika nanti hati yang terluka? Ada obat semprotnya? Ibu tahu kamu serius dengan hubungan ini. Apa yang orang katakan tidak berdasar. Melihat adalah percaya. Tapi terkadang yang mata lihat mungkin tidak benar. Kamu tahu apa mimpiku saat kecil? Apa? Hidup di rumah seperti ini. Di malam hari, berkumpul di sekitar perapian bersama orang tua. Keluarga tertidur sambil bercerita dan mengobrol. Lalu bersama kekasihmu, kan? Aku tidak akan menikahimu. Dia adalah wanita yang kucintai. Aku tidak pernah mencintaimu dari awal sampai akhir. Semua hilang. Semua hilang. Apakah kamu mengharapkan acara hari ini? Tadi. Lebih baik daripada nanti. Bing oh. Sudahlah. Jangan pikirkan dia. Dia benar-benar bukan untukmu. Hari pertunangan sama seperti hari ini. Dia juga kabur di tengah jalan. Bukan hanya pertunangan. Kita makan. Kengkan keskivi ke bioskop. Setiap kali kita bersama. Selalu sepertinya ada benang yang tidak ku ketahui dari mana. Sentakan lembut tiba-tiba bisa menariknya pergi. Aku akan selalu menjadi yang terakhir di hatinya. Aku selalu berpikir, dia mengabaikanku karena pekerjaan. Aku adalah putri Presiden Kamar Dagang. Orang tuaku telah bertahan puluhan tahun pernikahan. Kupikir aku lebih mengerti daripada siapapun. Istri seorang pria sukses. Hal pertama yang harus dipelajari adalah kesabaran. Bertahan dalam kesepian hari demi hari. Bahkan kelalaiannya. Kedaktawannya. Jadi dalam hubunganku dengan Jisugang, Aku berhati-hati. aku bahkan mengikutinya. Aku memaksakan diri untuk menerima ini lagi dan lagi. Dia mengakhirinya seperti ini sekarang. Aku harus membencinya. Tapi ketika aku di bandara, melihatnya dengan Chen King, Jenis di mana seorang pria memperjuangkan seorang wanita. ketika cinta tak terkendali, aku melihat Jisugang yang panas dan gila. Kamu benar. Aku tidak pernah mengenalnya. Dia juga tidak pernah mencintaiku. Tidak pernah. Aku kalah. Foto yang bagus.
Ayo pergi. Turun. Tuan Ji, Anda sudah kembali. Ini adalah Nona Chen. Mulai hari ini dia tinggal di sini. Pergi beritahu sopir. Suruh dia membawa barang-barang Nona Chen. Dan rapikan kamar Nona Chen. Oke, kamu ingin aku tinggal di sini? Mulai hari ini. Kamu tinggal di rumah Jisugangku. Tidak mungkin. Ini tidak bisa dinegosiasikan. Kamu harus tinggal. Bukankah kamu tidak punya rumah? Aku memberimu kunci apartemen dan kamu tidak pernah menggunakannya. Bahkan jika kamu pergi ke bandara 100 kali. Aku punya cara untuk mengejarmu kembali. Coba jika kamu tidak percaya padaku. Aku tidak bisa memahaminya. Kau memberiku rumah atau penjara. Kau datang. Ini adalah rumah. Ajak Nona Chen berkeliling. Tidak bisa membiarkanku keluar dari suatu tempat. Baik Tuan Ji. Nona Chen, silahkan lewat sini. Nona Chen, silahkan. Ini adalah ruang belajar. Ketika Tuan Ji sedang tidak mood, dia akan datang ke sini untuk membaca. Dan apa? Aku juga akan merawat kebersihan ruangan ini sendiri. Para pelayan kita tidak bisa masuk ke sini. Sebenarnya, kau tidak perlu memperkenalkan setiap ruangan padaku. Langsung saja ke kamarku. Nona Chen, kau tahu sifat Tuan Ji. Kita harus menuruti apa yang dia perintahkan. Jika kau tidak pergi ke ruangan manapun, Nangkitwan Libertan ya. Aku tidak bisa menjelaskan. Baik. Terima kasih Nona Chen. Bagaimana dengan ruang belajar ini? Biasanya, Tuan Ji tidak mengizinkan siapapun masuk. Kau adalah yang pertama. Baik. Mari kita lanjutkan berkeliling. Nona Chen, situasi di lantai 2 pada dasarnya seperti ini. Ini adalah ruang tamu di lantai 2. Mari kita naik ke sana. Nona Chen, ruangan ini biasanya tidak digunakan. Bagaimana dengan barang ini? Baik Tuan Kong Ji maupun Tuan Ji Lao. Ternyata ruangan itu dipindahkan ke sini. Tuan Ye, belajar sejak kecil. Tidak pernah membuat sang nenek khawatir. Kau lihat, semua piala dan sertifikat ini milik Tuan Ji. Benar. Kaligrafi macam apa ini? Lukisan, olimpiade matematika, dan berbagai permainan catur. Dia tidak pernah tertinggal dari orang lain. Bisa dikatakan Tuan Ji sangat hebat. Sayangnya dia sedikit autis. Aku tidak pernah melihat dia punya teman. Tentu saja kami juga tahu ini. Mungkin tidak cukup dekat dengan Nyonya. Ini berdampak padanya, tapi... Nona Chen, kamu, apa maksudmu dengan omong kosongku? Apa aku terlalu banyak bicara? Tidak. Ok. Kalau begitu mari kita kunjungi di bawah. Nona Chen, ayo pergi. Nona Chen, tolong. Nona Chen, ini adalah kamar yang akan kamu tinggali mulai sekarang. Karena Tuan Ji memberitahu dengan mendesak, kami buru-buru dan tidak sempat membereskannya. Tidak apa-apa, aku bisa membersihkannya sendiri. Bagaimana dengan kamar Nona Chen?
sejuk dan luas. Kamu akan nyaman di sini. Selain itu, bagaimana dengan perlengkapan mandi? Kami sudah menaruhnya di kamar mandi untukmu. Apakah kamu melihat ada yang perlu ditambahkan? Beritahu saja apa yang kamu butuhkan. Terima kasih. Baik, tidak apa-apa jika kamu tidak butuh apa-apa lagi. Kalau begitu kami pamit dulu. Kita pergi dulu. Kamu istirahat. Yik Sugang. Beraninya kamu datang sendirian ke aku. Aku sudah mencoba berbicara denganmu tentang ini. Apa kamu siap? Paman jangan panggil aku paman. Saat kamu meninggalkan resepsi pernikahan, keluarga kami tidak ada hubungannya denganmu. Aku mengerti. Jadi aku datang hari ini. Aku minta maaf khusus untukmu. Maaf. Apa cukup hanya bilang maaf? Kamu bisa bicara apa saja secara pribadi. Aku lihat kamu muda dan berbakat. Itulah sebabnya Bing Hong berkongkong donggomu. Sepanjang waktu, kamu memperlakukan Bing Hong dan keluarga kami dengan baik. Tapi kenapa di menit terakhir, kamu harus di depan begitu banyak saudara dan teman, untuk membuatku dan Bing Hong tidak bisa mundur? Apa salahku padamu? Apa kamu ingin mempermalukan kami seperti ini? Paman. Aku tidak bermaksud mempermalukanmu. Sejujurnya, aku melakukannya karena wanita lain. Sekarang kamu memberitahuku. Karena wanita lain? Aku tidak pernah mencampuri kehidupan pribadimu. Aku selalu mengira kamu orang yang pintar. Aku yakin. Tapi aku tetap memutuskan untuk melepaskan semuanya. Melepaskan semuanya demi wanita yang kucintai. Aku berhutang padanya. Di pernikahan. Jika aku tidak pergi ke bandara, dia akan pergi. Maka aku tidak akan pernah melihatnya lagi seumur hidupku. Bagaimana dengan Bing Hongku? Layar kejelaskan. Meskipun aku tidak punya latar belakang, sebagai seorang ayah, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi putriku. Jadi aku sudah memikirkannya sebelum datang. Tidak peduli bagaimana kamu menghukumku. Aku akan menerima. Aku sangat ingin bertemu wanita ini. Bagaimana dia bisa membuatmu bahkan mengorbankan kariermu? Jangan pikirkan masa depan. Apa kamu belum pernah melihatnya? Jika kamu melihatnya, kamu akan mengerti mengapa aku melakukan ini. Sebenarnya, jika aku terus bersama Xiao Hong, itu justru akan menyakitinya lebih dalam. Apa maksudmu? Dulu, ayahku juga memilih karir. Baru menikah dengan ibuku. Tapi ayahku kemudian tetap tidak bisa melupakan wanita di hatinya. Seiring waktu, dia menjauh dari ibuku. Dan ibuku juga menemukan rahasia di hatinya. Dalam ingatan masa kecilku, hanya pertengkaran ibu dan ayah. Ibuku tidak pernah memaafkan ayahku. Dia terus depresi. Meninggal dengan penuh kebencian di akhir. Aku tidak ingin hal yang sama terjadi pada Xiao Hong. Aku percaya padamu sebagai ayahnya. Aku juga tidak ingin melihat itu. Jika Bing Hong seperti ini, aku akan membunuhmu. Kau bisa membunuhku. Jika kau pikir membunuhku bisa menebus rasa sakit Xiao Hong, biarkan dia memulai hidup lagi dan aku rela menerima semuanya. Tapi pernahkah kau memikirkan Xiao Hong? Kau melakukan ini. Apakah dia akan benar-benar bahagia? Aku pikir cara terbaik. Biarkan dia mengenaliku lebih awal. Ji Sugang adalah bajingan. Seorang pria yang tidak layak disebut. Buat dia berpikir.
Aku mendekatinya karena sengaja ingin memanfaatkannya. Dalam kasus ini, dia bisa keluar dari rasa sakit. Kau benar-benar pandai berbicara. Layak menjadi jenius bisnis. Ketua muda yang membuat grup Chongsing terkenal. Tapi aku sebagai seorang ayah, aku tidak akan memaafkanmu karena membawa anak perempuanku. Luka yang begitu kejam. Sebagai seorang pria, kau pergi. Paman, Berhenti bicara. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku memperingatkanmu. Tanggal kombing onoti. Jangan berada di dekatnya. Jika tidak mungkin. Jangan salahkan aku jika aku kasar. bagaimana dengan ini? Menurutmu ruangan ini tidak buruk, kan? Ini rumahmu, apa yang bisa kukatakan? Bukankah aku juga mengatakan itu? Ini adalah rumahmu mulai sekarang. Rumah sudah hilang. Dimanapun itu, hanya tempat tinggal. Aku Chen King. Kau selalu punya cara membuatku marah dengan satu kata. Tahukah kau aku mengejarmu kembali dari bandara? Apa yang harus kuserahkan? Aku tidak memintamu untuk memahamiku. Tapi aku tidak menyangka itu adalah sikapmu sebagai balasan. Lalu sikap apa yang kau inginkan? Aku mengerti. Apa kau menginginkan ini? Ya atau tidak? Oke? Di sini atau di sana? Ayo, beri aku sikap. Hei, ya aku tahu. Kamar ini milikmu. Mulai hari ini kecuali kamu setuju. Kalau tidak, aku tidak akan pernah masuk ke kamar ini. Ini aku. Lebih baik tidak. Lebih baik. Aku tahu tidak ada gunanya membujukmu sekarang. Aku bisa memikirkannya sendiri. Itu bagus. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu. Wanita yang Ji Sugang ingin tinggalkan di bandara hari itu adalah Chen King. Dia memanfaatkannya untuk melawanmu. Mengancam Chen King untuk tetap tinggal. Chen King tidak pergi. Tidak. Tolong ajak Nona Chen turun untuk sarapan. Baik. Selamat pagi, Nona Chen. Jangan panggil aku untuk sarapan. Aku akan mengurus diriku sendiri. Lambungmu tidak baik dan harus sarapan. Ngomong-ngomong, barang bawaanmu sudah dikirim. Makan sekarang. Setelah makan kita pergi ke Genesis. Apa yang akan kamu lakukan di Genesis? Bagaimanapun juga. Ayahmu, Ye Xuancheng, semua karena kamu. Baru menyerahkan perusahaan. Aku ingin memberimu identitas publik. Menjadikanmu pemegang saham baru Genesis. Genesis mulai sekarang hanya kita berdua. Aku tidak butuh. Aku tidak akan memaksamu jika kamu tidak butuh. Kamu bisa jalan-jalan nanti jika senang. Beli sesuatu. Jangan hemat uang untukku. Apa kamu tidak takut aku akan kabur lagi? Aku sudah bilang kemarin saat kamu datang. Bahkan jika kamu kabur 100 kali. Aku punya cara untuk mengejarmu kembali. Benar. Kamu memasang mata lagi padaku. Kamu tahu apa yang paling aku benci darimu? Kamu mengurung seseorang.
bahkan tidak diberi kesempatan bernapas. Bersamaku. Kamu tidak butuh itu. Makan sekarang. Nona Chen. Nona Chen. Nona Chen, mau pergi kemana? Aku bisa minta supir untuk mengantarmu. Tapi Tuan Ji menyuruhku untuk menjagamu. Dia menyuruhmu menjagaku atau mengawasiku? Aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Maaf. Tidak perlu, aku akan jalan-jalan sendiri. Ayo, Helen. Lihat siapa itu. Guru Chan. Halo, Tuan Chen, apakah kangen dengan Tuan Chan? Hiker. Ekonomi sedang lesu belakangan ini. Bahkan bisnis kita sendiri sangat terpengaruh. Jadi aku usulkan proyek gengsi seperti ini. Sebaiknya ditutup secepatnya. Ji Zhong. TK Angel ini. Tapi dikembangkan oleh Yedong semasa hidupnya. Sudah kukatakan. Ini proyek gengsi. Ye Dong suka gengsi saat masih hidup. Apa ada artinya bagi perkembangan perusahaan? Ketua Ji. Menurutmu apa yang bermakna? TK Angel adalah amal. Kau tahu berapa banyak anak yang diselamatkan dan dirawatnya setiap tahun? Grup kita. Sebesarnya. Tidakkah kau punya sedikit kebaikan? Dan Direktur Ji, jangan lupa. Sekarang kau di Genesis, bukan Chongqing. Presiden Ye. Perhatikan nada bicaramu. Aku sekarang ketua Genesis. Jadi aku ingin memaksimalkan kepentingan pemegang saham. Tapi sekarang aku ingin mengingatkanmu. Kau bahkan tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Apalagi menyelamatkan orang lain. Karena ada yang keberatan. Mari kita voting saja. Ketua Ji, Dewan ini semuanya dikendalikan olehmu. Masih perlu voting? Tentu saja perlu. Dewan punya aturan dewan. Kita harus demokratis, kan? Baik. Sekarang kita voting. Menentang saya. Tolong angkat tangan. Tak kusangka Tuan Ye mendukungku. Ini voting bulat. Tepuk tangan. Ren Yifan. Siapa yang menaruhmu di sini? Aku tidak memukulmu di depan pemegang saham. Aku sudah memberimu cukup muka. Jangan lupa ini tempat siapa. Sebagai pria, kau menyandera wanita. Kau baik-baik saja. Kenapa kau begitu keji? Sudah lama sekali. Apa kau benar-benar pikir Chen King bersamaku karena kau? Chen King sekarang hidup dalam penderitaan. Dia bisa kabur. Kau masih menyiksanya. Berapa lama lagi kau akan menyiksanya? Hak apa kau memberitahuku ini? Apa hubunganmu dengan Chen King? Jangan lupa. Dia bukan pacarmu sekarang. Kenapa kau tidak peduli pacarmu sekarang? Bagaimana keadaan Yelin di tanganku? Di mana kau saat Chen King sedih? Jika aku ingat benar. Kamu dan Nona Ye seharusnya saling mencinta sampai mati, kan? Satpam. Satpam, apa yang kau lakukan? Aku belum selesai. Dengarkan aku dan pergi, Yelin. Pergi. Biar aku selesaikan. Ayo pergi, Ji Sugang. Ayo pergi. Jidong, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Aku baru saja digigit anjing gila. Kamu baik-baik saja? Lepaskan aku. Kenapa kau menaikku keluar? Aku belum selesai. Bisakah kau menggelakannya?
Sudahkah kau dengar je memang Satong? Bagaimana bisa kau melakukan hal impulsif seperti itu? Dia menahan Chen King lagi. Dia menahan Chen King lagi. Maaf. Aku mengenalmu sekarang. Tidak ingin mendengar nama itu. Aku hanya tahu. Kita hanya semut kecil di mata Ji Sugang. Dia bisa menginjak kita kapan saja. Kita tidak punya kekuatan untuk melawannya. Hanya bersabar. Semut kecil. Kamu berubah. Banyak hal terjadi. Siapapun akan berubah. Kali ini. Ini karena aku tidak berpikir dengan baik. Aku tidak bilang aku bijaksana. Aku hanya tahu. Aku akan bertahan di Century Imagination. Jika Century Imagination hilang, aku tidak tahu bagaimana menjelaskan pada ayahku. Kamu, apakah kamu ingin kembali bekerja? Bahkan sebagai teman untuk membantu? Yelin. Ayahmu memintaku meninggalkan Century Imagination. Memutus semua hubungan dengan Century Imagination. Pasti ada maksudnya. Aku tidak ingin mengecewakannya. Apa rencanamu di masa depan? Aku ingin memulai perusahaan. Lakukan sendiri. Aku pikir daripada hidup di bawah pagar, lebih baik mengambil inisiatif. Berwirausaha aktif. Atau kamu bisa bersamaku. Kita bekerja sama. Aku tidak pernah punya kesempatan untuk menyebutkannya padamu sebelumnya. Kamu menunggu di abad ini. Dengan Ji Sugang di atasnya. Kamu tidak punya kesempatan. Tidak. Aku bilang Genesis ada padaku. Satu-satunya yang bisa kulakukan sekarang adalah bertahan pada imajinasi abad ini. Dan 10% sahamku. Lainnya. Aku juga tidak bisa melakukannya. Aku tidak punya cara. Kepala sekolah. Beberapa waktu lalu, ada sesuatu yang terjadi di rumah saya. Jadi saya pergi sebentar. Sekarang semuanya sudah beres. Saya tidak tahu apakah saya bisa kembali bekerja. Saya tidak sabar menelponmu setiap hari untuk mendesakmu kembali. Anda adalah guru terbaik di TK kami. Selama ketidakhadiranmu, Semuanya berantakan. Ambil contoh Lele. kamu tidak di sini. Dia tidak mendengarkan siapapun. Tidak ada yang mau mendekat. Bahkan tidak ada yang menyentuh bajunya. Sakit kepala banget. Sekarang kamu kembali. Kamu lihat. Sepanjang hari, membungkus dirinya seperti bakcang kecil. Terbungkus dalam baju. Direktur, Ada APA, Pak Chen. perusahaan grup baru saja menelepon. Itu adalah keputusan Dewan Direksi. Untuk menutup TK. Kepala sekolah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kamu pulang dulu. Saya akan cari tahu lebih banyak. Jangan khawatir. Baik, pulang dulu. Begitu banyak yang terjadi di perusahaan. Saya pikir itu akan berdampak pada TK kita. Tapi saya tidak menyangka akan secepat ini. Direktur, jangan khawatir. Mungkin ini hanya rumor. Semuanya akan baik-baik saja setelah beberapa waktu. Setelah Dongye pergi, Genesis juga mulai runtuh. Fan, kamu ingin kami membantumu dengan kasus ini. Kakak Kifan, Sebenarnya, kami sedang dalam situasi sulit di perusahaan sekarang. Kamu bilang aku masih menjalankan penjualan. aku tidak bisa benar-benar membantumu dengan proposal iklan. Apa kamu melihat dengan cermat?
Ini adalah perusahaan saya sendiri. Saya ingin membuat kasus sendiri. Perusahaan sendiri. Perusahaan apa? Perusahaan periklanan. Tentu saja, ini dimulai dari iklan bisnis lama kami. Aku sudah memikirkannya selama beberapa malam. Genesis sekarang sepenuhnya berada di tangan Jisugang. Aku harus melakukan sesuatu. Kalau tidak, ini sama saja menunggu mati. Diam saja. Aku sudah mengambil semua tabunganku di bank. Ditambah pinjaman bank untuk mendirikan perusahaan. Sekarang aku sudah membuka mode rekrutmen 24 jam. Ditambah merek yang aku miliki sekarang. Jaringan pelanggan. Aku ingin menggunakan nama perusahaan sendiri. Bekerja sama secara mendalam dengan mereka. Kita tidak akan membicarakan hal lain. Aku akan mendukungmu tanpa ragu. Pergi. Kalian berdua tidak ingin bergabung dengan perusahaanku? Kakak Ivan, bukan kami tidak mau, hanya saja. Hanya saja situasi saat ini tidak membantu kami. Situasi saat ini. Momo, kamu tahu bagaimana situasinya sekarang? Status quo ini umum untuk Resurgence dan Genesis. Kedua perusahaan ini milik orang yang sama. Orang itu adalah Jisugang. Dia tidak akan mengizinkan keberadaan bersama. Jadi cepat atau lambat Genesis akan hancur. Cepat atau lambat kalian berdua juga akan diusir. Kenapa kalian tidak melawan pelanggan? Bagaimana kalau membuat perusahaan sendiri? Kakak Ivan, aku tahu apa yang kamu katakan masuk akal. Tapi Genesis baru saja berganti tangan sekarang. Seluruh grup dipenuhi orang-orang Jisugang. Yelin diserang oleh dirinya sendiri. Jika kami berdua pergi saat ini, kamu bilang ini terlalu tidak baik. Yelin benar-benar tidak mudah. Kami bertanya-tanya apakah kami bisa membantunya, juga membantu perusahaan. Dan sekarang, kami sedang membantu Century Imagination dengan kasus besar. Maksud kami, sebisa yang kamu lakukan. Tutup Angel Kindergarten sekarang. Urus semuanya. Baik. Pergi dulu. Kamu kesini untuk menjemputku pulang kerja? Apakah kamu yang memutuskan untuk menutup Angel Kindergarten? Itu karena ini. Aku benar-benar mengira kamu akan menjemputku setelah pulang kerja. Kenapa? Karena itu dibuka oleh Ye Shuangcheng. Sekarang aku adalah pemilik Genesis. Asalkan aku tidak suka, aku bisa menutupnya. Bisakah kamu mempertahankannya? Kenapa? Karena aku ingin mempertahankan sedikit hati nuraniku yang terakhir. Aku suka itu, aku suka anak-anak itu. Aku merasa hidup di sana. Aku bukan pecundang. Aku punya sesuatu yang harus dilakukan. Apakah alasan ini cukup? Cukup. Asalkan kamu mau bertanya padaku. Jadi kamu akan mengatakan ya untuk apapun yang aku minta. Asalkan kamu tetap di taman kanak-kanak. Baik. Aku berjanji padamu. Kamu membawaku kemana? Kamu akan tahu ketika sampai di sana. Kamu belum pernah ke tempat seperti ini, kan? Tidak mustahil. Hidup di tempat seperti ini bersama ibuku. Itu adalah anak seperti kamu. Aku tidak menyangka kamu tahu tentang tempat seperti ini. Apakah kamu merasa aneh? Pohon-pohon ini, rumah. Ketika aku kecil melihat mereka, mengira mereka sangat tinggi. Tapi sekarang waktu telah berlalu. Melihat kembali, mereka tetap sama. Perbedaannya adalah, pohon-pohon ini mereka semua menjadi kerdil. Berjalan. Harus kamu beritahu. Kamu membawaku kemana? Kamu akan tahu ketika sampai di sana. Hampir sampai. Lihat rumah itu. Itu lokasi restoran. Itu rumah nenekku dulu. Aku tumbuh di sana. Di sekolah menengah. Nenek meninggal. Akhirnya,
Rumah itu diberikan kepada kerabat lain untuk ditinggali. Kenapa kamu membawaku ke sini? Masa kecil. Orang tuaku memiliki hubungan yang buruk. Ibuku membawaku kembali ke rumah nenek di desa. Meninggalkanku di sini sendirian. Tidak ada yang tahu tentang itu. Ini pertama kalinya aku kembali sejak dewasa. Dulu aku sangat takut untuk kembali ke sini. Kamu tahu kenapa? Karena aku di sini saat masih kecil. Aku bahkan tidak punya teman. Tapi anehnya, tadi malam aku bermimpi dan kembali ke sini lagi. Hanya berdiri di sini. Seperti saat aku masih kecil. Lihat teman-temanku dulu. Berlari naik turun bukit ini. Sangat bahagia. Dan aku hanya bisa menonton dari jauh. Tidak berani mendekat. Yang harus kamu lakukan, hanya bermain bola denganku. Aku tidak terlalu mengerti. Kamu tidak perlu mengerti. Bermain saja denganku. Masa kecil. Aku adalah orang aneh di desa ini. Aku juga tidak tahu kenapa. Hanya saja tidak ada anak yang mau bermain denganku. Tapi sekarang, aku sekarang adalah ketua grup Chongqing dan Genesis. Ada puluhan ribu karyawan. Siapa yang melihatku dan tidak membungkuk atau menjilat? Tapi pada akhirnya, aku masih sendiri. Tidak ada yang mau berteman denganku. Tidak ada yang mau mendekatiku. Mengerti aku. Yang harus kamu lakukan, hanya bermain denganku. Apakah itu satu-satunya permintaanmu? Ya. Kamu hanya perlu mengalahkanku sekali. Atau, kamu kalah dariku 10 kali. Aku janji padamu. TK Angel tidak akan pernah ditutup lagi. Aku setuju. Baik, mari kita mulai. Tapi aku tidak bisa. Ayo, ayo, ayo. Taruh kelereng di posisi ini. Ibu jari menekan kelereng. Pegang dengan jari telunjuk. Lalu gerakan dari atas ke bawah. Itu dia. Coba sekarang. Benarkah? Ya, coba. Aku Pukul di sini. Masuk. Presiden Ye. Ini rencana iklan untuk Ogilvy Matter besok. Bagus. Setiap poin dijelaskan dengan sangat baik. Semakin berpengalaman. Kegam. Saya hanya membantu sedikit. Saya tahu sejak Jisugang mengambil Genesis pergi. Situasimu buruk. Saya hanya orang kecil. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Sebenarnya, saya tidak ingin kembali ke grup sekarang. Semua orang di sana sepertinya menargetkan saya. Tidak seperti di sini. Bersama kalian karyawan yang tumbuh bersama saya. Sampai jumpa. Saya juga berpikir ini akan sangat menjanjikan. Kamu tidak hanya harus percaya pada kami. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Apakah Jisugang manusia atau hantu, semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Lambat laun kita semua akan bangkit.
Oke, tidak banyak yang perlu dikatakan. Tampil baik di presentasi besok. Usahakan dapatkan proyek ini. Jangan khawatir, saya akan mendapatkannya. Yelin, Satu hal. Saya pikir harus memberitahumu. Saya pikir Chen King ada di TK Angel. Saya menerima email dari grup hari ini. Pembalun penutupan TK. Kecuali Chen King. Tidak ada yang bisa membuat Jisugang berubah pikiran. Mengubah keputusannya. Jadi saya pikir Chen King pasti ada di sana. Dan dia suka anak-anak. Dulu aku pernah bekerja sebagai relawan di panti asuhan saat masih di Inggris. terima kasih. Kalian pergi kemana saja? Sini, aku. Sini, sini. Jangan lari, Tuan Chen sudah datang. Maaf, aku tertangkap oleh Tuan Chen. Selamat tinggal, Tuan Chen. Hati-hati di jalan. Bie, Bu Guru. Bu Guru, sampai jumpa. Setelah lulus kuliah, aku belum pernah melihatmu tersenyum begitu cerah. Kalau tidak, menurutmu seperti apa hidupku? Sengsara, sengsara, sengsara. Hidup masih harus berjalan. Benar. Aku sangat ingin tahu kabarmu sekarang. Kamu ingin bertanya tentang Jisugang? Aku merasa aneh. Kamu bisa kabur. Kenapa kembali dan bergaul dengannya? Jangan khawatir, semua ini karena kamu. Aku tahu. Maksudku, sebenarnya tidak semuanya karena kamu. Aku akui, saat dia mengancamku dengan dirimu, aku memang memutuskan untuk menyerah. Tapi, kemudian aku diam-diam memikirkannya. Bukan hanya karena alasan sederhana itu. Kamu bilang dia mengancamku dengan dirimu. Jujur saja, apa yang bisa dia lakukan padaku? Jadi kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Aku tidak menyangka kamu begitu kecewa. Sebenarnya aku juga tidak memikirkannya. Aku lari ke bandara hari itu. Dia pergi ke bandara untuk mengejarku dan memintaku tinggal. Dia kabur dari pernikahannya demi aku. Sebenarnya, aku cukup mengerti di hati. Dia benar-benar mencintaiku. Apa kamu mencintainya? Dulu aku membencinya. Sangat membencinya. Tapi perlahan aku menemukan. Dia sebenarnya cukup menyedihkan. Itu membuatku tidak lagi membencinya seperti dulu. Mungkin. Itulah mungkin alasan aku tinggal. Aku sangat lega. Di kota ini, bisakah ada seseorang yang begitu mencintaiku? Jadi kamu tidak perlu khawatir tentang aku, terima kasih. Jangan kamu lupa. Kerusakan yang dia lakukan padamu. Aku akan memberimu pulpen dan pulpen untuk mengingat segalanya. Semuanya sudah di masa lalu. Ya. Hal-hal sebelumnya. Ketika kamu dan aku baru berpisah, aku memang membencimu. Aku menyalahkanmu karena aku tidak tahu. Sekarang aku tahu semuanya. Semua kerusakan yang dilakukan padamu karena dia. Aku akan membuatnya membayar kembali jumlahnya. Benar-benar tidak perlu. Yifen.
Bolehkah aku masuk? Ini sangat lucu. Untuk apa kamu mencubit ini? Ini akan dibawa ke taman kanak-kanak besok untuk anak-anak. Ini bisa dilakukan oleh orang lain. Itu adalah sesuatu yang ingin aku lakukan. Aku hanya peduli tentang taman kanak-kanak dan anak-anak sekarang. Apakah tidak ada yang lain? Tidak. Tetapi terima kasih karena tidak menutup Angel Kindergarten. Tidak perlu. Itu yang pantas kamu dapatkan. Ini adalah apa yang kamu bayar. Tidurlah. Selalu tidur larut malam tidak baik untuk kesehatanmu. Ada apa? Kita ditipu. Kasus gagal. Tidak apa-apa jika kamu tidak lulus. Yang penting adalah lulus. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan kita. Apa artinya? Apa maksudmu? Ji Sugang sekarang adalah ketua Genesis. Senturi imanatil kita tidak memiliki rahasia sama sekali. Tuan Ye ingin tahu apa yang kita lakukan. Itu terlalu mudah. Maksudmu kasusnya de Curie. Selama rapat, Dongsen mengajukan proposal yang identik sebelum aku. Lalu beritahu seseorang. Ini adalah kristalisasi kerja kelompok kita. Kita sekarang adalah sekelompok monyet di tangan Ji Sugang. Dia bisa bermain apapun yang dia mau. Senturi Imagination sekarang sedang diserang. Berlari di bawah hidung Ji Sugang. Terlalu sulit. Kalau saja aku tahu lebih awal, seharusnya aku mendengarkan Fan Fan dan pergi ke dia. Tinggal di tempat sialan ini. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa di masa depan. Presiden, kamu menemukan kami. Genesis sudah berantakan. Apa ada pemikiran sebagai karyawan senior? Tuan Ye, aku hanya bicara karena emosi. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin mendengar pemikiran aslimu. Jangan stres. Sebenarnya aku juga tidak memikirkannya. Kejayaan abad ini akan berakhir di sini di Osim. Presiden, aku sebenarnya memikirkannya sekarang. Kita benar-benar sulit. Pertama, kita tidak punya sumber daya. Kedua, kita tidak dapat dukungan dari Genesis. Dan kita selalu harus melapor kepada orang-orang yang menargetkan kita. Seperti proposal iklan ini. Orang juga dengan mudah mendapatkan semua berita kita. Parkeran. Dongsen melakukan ini. Jelas-jelas mereka mencoba meminggirkan kita dari lingkaran iklan. Perusahaan punya banyak orang bodoh. Kita ingin mencari nafkah di sini di Ji Sugang. Sangat sulit. Tuan Ye, kamu harus memikirkan cara melawan. Kalau tidak, kita hanya akan semakin terpojok. Aku sudah memikirkannya selama 2 jam.
Apa kamu sudah punya cara melawan? Cara melawan? Solusinya adalah aku baru menyadari bahwa tidak ada yang bisa kulakukan. Reini Fan Menkaimu. Dia ingin mendirikan perusahaan sendiri dan meminta kita berinvestasi. Tapi sebelumnya aku tidak menjanjikannya. Karena kita merasa, aku tidak bisa meninggalkanmu di saat tersulit perusahaan. Aku menghargai kebaikanmu, tapi aku sarankan kamu pergi. Untuk masa depanmu. Jangan ganggu aku. Sekarang aku sudah secara lisan menjanjikanmu untuk mengundurkan diri. Yezong. Semoga sukses untukmu dan Reini Fan. Pak Ye, kenapa tidak ikut dengan kami? Tidak ada yang perlu ditunggu dari Century Imagination. Fang Ning. Aku akan selalu di sini. Bahkan jika suatu hari nanti Century Imagination tenggelam. Aku adalah kapten di sini. Aku akan pergi sampai akhir bersama Genesis. Kalian sudah lewat dan membantu Yifan. Kakak Yifan. Apakah sudah terlambat bagi kami untuk bergabung sekarang? Mesaklah. Fan sekarang sudah berbeda. Rumahnya tidak lagi seperti kandang babi. Kamu cukup cepat. Persiapan awal harus sudah siap. Kakak Yifan, apa yang akan kita lakukan sekarang? Kalian tidak perlu khawatir. Karena yang kita lakukan sekarang adalah bisnis lama. Dan ukuran sebelumnya. Aku tidak menyarankan terlalu besar. Bagaimana dengan kantor? Kamu bercanda? Kamu tidak mengerti. Memulai bisnis dari rumah menghemat uang. Kita mungkin tidak memiliki dana tambahan saat ini. Mari menyewa gedung kantor. Itu benar. Aku sekarang sudah menggunakan semua tabunganku. Keduanya digunakan untuk modal pendaftaran dan dana awal. Tapi masih kurang. Tapi kamu bisa tenang. Aku akan menyelesaikan uangnya secepat mungkin. Berapa kurangnya? Aku agak diam. Simpan uangmu untuk istri.